Gimana War hari ini? Apa kabarnya? Baik, baik, baik. Hari ini baik. Kalau sekarang baik, baik. Besok lagi baik, 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 baik. Katanya lu salah jurusan ya? Kuliah? Dibilang salah jurusan sih enggak. Cuman ya jurusan mepet gitu. Asli mana sih? Asli saya Cirebon. Lulusan? Tahun? Lulusan kuliah saya tahun 2024 di bulan Oktober. 2024? Ya, Oh, masuknya? lulusan. Oh iya lulusan. Masuknya? Masuknya? Masuknya 2020 dong. 2020 ya? Iya. Pandemi ya? Ya, betul. Iya. Tapi saya masuk itu masih awal-awal pandemi, jadi masih ada belum ada PSBB berskala besar itu loh, belum ada. Terus bener, katanya aku kuliah itu nggak sesuai ekspektasi. Lingkungan, terus apa? Ya pokoknya di luar ekspektasi lah. Sebenarnya sih bukan di luar ekspektasi ya Mas ya. Mungkin karena di sekolah menengah tuh saya tuh mungkin lingkungan saya tuh terbilang ya biasa-biasa aja dong, senormal-normalnya. Katanya juga pas mau menghindarin itu, akhirnya pindah. Sebenarnya sih itu bukan Daerah. menghindari ya Mas ya, lebih meminimalisir tentang lingkungan di kampus di Cirebon. Jadi saya mengambil program pertukaran mahasiswa yang diselenggarain dalam internal kampus. Itu saya dapat di wilayah Tegal. Oke, Selama 3 bulan. siap. Jadi artinya Anwar ini kaget lah dunia Pilihan. kuliahan. Ya. Terus juga awal-awal juga kuliahan online ya, karena pas Ya. pandemi awal ya. Ya, pas baru banget pandemi Oke, awal. tahan dulu ceritanya. Oke, kita mulai videonya. Saya itu terlahir asli dari Cirebon. Saya lahir di keluarga yang mungkin terbilang ya biasa-biasa aja sih masuknya gitu loh. Waktu saya kuliah sebenarnya itu saya ngambil kuliah itu dalam posisi kepepet. Kepepet kenapa? Karena sebelum saya mengambil perkuliahan itu saya pernah mencoba daftar kepolisian. Dan di daftar kepolisian itu kan karena di pendaftarannya itu terbilangnya apa ya, terlalu mepet sama waktu penutupan untuk masuk perkuliahan. Saya ambillah jurusan dan fakultas yang masih buka, yaitu salah satunya di Fakultas Hukum di Uswagati itu di kota Cirebon gitu. Mau nggak mau saya ambil kuliah karena nggak mungkin dong saya udah gitu setahun harus nambah setahun lagi gitu loh. Kalau di masa sekolah menengah itu saya terbilangnya orang yang lumayan disiplin ya, karena alhamdulillah saya bisa terpilih dalam organisasi Paskibraka buat pengibaran di kota Cirebon, alhamdulillahnya di situ ya. Kemudian saya juga alhamdulillahnya di sekolahnya itu punya jabatan sebagai ketua angkatan juga sampai sekarang dan seumur hidup itu. Ketua angkatan apa tuh? Ketua angkatan Paskibra Oh, di sekolah menengah gitu. Dan mungkin ya di lingkungan sekolah saya itu terbilang yang normal-normal aja gitu, nggak ada kasarnya, pergaulan bebas yang terlalu terbuka atau ya gaya hidup orang-orang yang agak terbuka gitu tuh. wah lempeng aja gitu. Lempeng aja gitu, mungkin ada teman tertutup gitu loh, tidak sepengetahuan saya gitu loh, gitu Mas. Dan akhirnya saya masuk perkuliahan itu kagetnya karena oh ternyata lingkungan perkuliahan tuh begini loh gitu. Masuk kuliah itu 2020 pas banget itu karena pandemi PSBB berskala besar, jadi saya dari semester 1 sampai semester 3-4 itu saya perkuliahannya online Mas. Dan setelah 1,5 tahun atau 2 tahun itu kemudian PSBB-nya kan udah renggang dan saya masuk perkuliahan offline ceritanya. Kalau dibilang Itu berarti angkatan pertama ya? Ya, Yang ngerasain kuliah online? ya angkatan pertama yang ngerasain kuliah online. Kalau keseharian di pandemi itu
saya lumayan ini ya, lumayan banyak kegiatan. Asik. Karena yang pertama saya dulunya itu agak suka ngulik-ngulik ya di buku gitu. Apain? Baca buku gitu. Keren. Keren sih enggak, cuman ya karena iseng aja gitu, iseng. Tapi keren sih emang bener. Terus ya kelebihannya perkuliahan online itu aktivitas bisa dibagi dua. Misalkan kita kuliah sambil dagang misalkan gitu, atau Oh iya, karena di rumah kan. ya karena di rumah, karena kuliah online tuh bisa dibawa kemana aja gitu. Sebenarnya kaget nggak kaget sih, karena gini, mungkin kan kebijakan pemerintah kita nggak bisa ganggu gugat dong, dan mungkin keterbatasan juga tentang PSBB itu, mau nggak mau kita harus kuliah di rumah gitu. Kalau aktivitasnya kayak tadi ya, kita bisa bagi waktu antara kuliah, setelah kuliah bisa baca buku, bisa ngulik-ngulik sesuatu gitu loh. Dan saat kuliah juga kita masih bisa aktivitas yang lain, kayak contohnya dagang gitu. Kan dapat jadwalnya pasti via WA ya, by WA gitu. Sama ya Pak? Iya, sama aja. Ada link-link web gitu segala macam. Iya, link web buat buka Classroom atau Google Meet itu yang buat Gratis. ya, yang gratis. Iya. Ya, yang Hampir buat semuanya ya? Iya, yang buat video part gitu loh, biar bisa banyakan orang. Biasanya kalau misalkan setelah selesai aktivitas pagi itu, perkuliahan dimulai biasanya jam 9 sampai rentan jam 12. Dan perharinya kadang kita dikasih mata kuliah itu antara 2 dan sampai 3 kali gitu. Nah, Itu jamnya jam berapa? jamnya dari rentan jam 9 sampai jam 12. Oh, dekat ya? Ya, karena mungkin Jadi kan artinya dari jam 12 sampai itu kosong. kosong ya. Nah, setelah aktivitas perkuliahan itu kan saya biasanya itu jam 1 tuh udah siap-siap berangkat ke pasar, karena kebetulan orang tua saya punya usaha juga di pasar gitu loh. Usahanya apa? Usahanya itu ada 2. Kalau dari bapak itu dia usaha dari ayam unggas, ada bebek, ada entok gitu. Oh, ternak ya? Ya, Kalau jual ayam potong? jual ayam potong juga ada, ternak juga iya gitu. Dan ibunya itu Ibunya siapa? ibu saya. Oh, ibunya lagian. Ibu saya itu fokusnya di pakannya, pakan ayam, pakan kucing, Oh, pakan pet shop kelinci. ya? Ya, masuknya pet shop, tapi kita masih belum bisa, belum bisa ya, belum mengeluarkan produk untuk pakan anjing. Oh, oke. Ya, jadi fokusnya di kucing, ayam, entok, terusnya kelinci masih ada begitu. Warungan-warungan semua makanan burung lah segala macam. Iya gitu, unggas lah gitu. Nah, Di pasar tuh. di pasar itu kegiatannya biasanya sampai sore, dan di malam harinya ya karena apa ya, pandemi, awal-awal pandemi itu kan banyak dari pihak kepolisian itu melakukan sweeping gitu loh, gitu ya? sweeping itu buat biar kita tuh nggak boleh Nongkrong. terlalu malam atau terlalu lama, takutnya kan berindikasi teman-teman kita tuh terkena paparan COVID-19 itu loh. Iya. Gitu. Jadi di rumah aja gitu. Ya di rumah. Udah gitu terus dari itu. Iya, repeat terus gitu, repeat terus. Kalau misalkan di weekendnya itu, saya pas lagi perkuliahan online itu weekend cuman di hari Minggu, karena Sabtu masih ada perkuliahan. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kegiatan di Minggu itu dari pagi sampai sore itu full saya bantuin orang tua saya di pasar begitu, dan terusnya Dan katanya sekeluarga pernah kena COVID. Nah, iya, itu hal yang paling menyedihkan sih. Sebenarnya kami masih meraba-raba ya, indikasi COVID pertama kali dikeluarkan dari orang tua saya atau dari saya. Karena kebetulan di posisi itu orang tua saya itu ngobrol interaksi sama temennya, itu dia ngerasa ada gejala-gejala COVID-19, dan kebetulan saya pas malamnya itu keluar sama teman saya. Setelah pulang dia ngerasain ada Tapi jedanya lama.
Cedera apa? Maksudnya dari yang kena satu kena, yang kena dulu siapa? Enggak, langsung. Sakit duluan. Langsung. Oh, bareng. Iya, langsung kena semua. Terus berarti karantina di rumah semua tuh. Karantina di rumah semua. Gitu. Ya sekitar sebulan lah. Kita karantina sebulan karena emang papa saya itu yang paling parah karena sampai nyerang pernapasan harus dibantu dengan oksigen gitu. Dan alhamdulillahnya masih bisa survive, Mas. Terus gimana tuh cara bertahan sebulan itu? Ya, kita bertahan alhamdulillahnya tuh orang tua saya itu masih punya usaha yang masih hidup gitu alhamdulillahnya di COVID-19 itu. Bayangin selama 1 bulan kita nggak aktivitas sama sekali. Yang biasanya ke warung buat nambah penghasilan sekarang dikekat. Tapi masih ada orang yang kerja lah ya? nge-handle-nya gitu. Ya, agak negatif. Dan di semester 4 atau 5 itu kampus kami itu alhamdulillahnya udah bisa melakukan perkuliahan secara offline gitu. Dan ya sebulan 2 bulan pertama saya masih belum belum kerasa lah tentang gimana lingkungan perkuliahan, apa aja yang ada di dalam lingkungan perkuliahan tuh. Karena kaget kan kemarin tuh online terus kan? Ya online terus. Berapa semester? 3 sampai 4 semester lah. Gimana? Lumayan. Kalau belajar masuk nggak online? Jujur, Jujur. kalau belajar online itu nggak ada masuk guys, bener-bener nggak ada yang masuk. Karena ya tahu sendiri lah kalau online itu kita misalkan mau aktivitas tinggal simpan HP-nya udah tinggal. Toh juga dosen nggak ada yang ngecek gitu. Nah itu sebenarnya buruk ya, nggak boleh mah. Nggak boleh. Tapi banyak banget juga sampai sedetik ini juga banyak yang nerapin online juga, kampus-kampus juga gitu pada online juga after dari pandemi itu kan. Ya mungkin karena lebih praktis juga mas, lebih praktis. Mungkin dosen-dosen ada yang berhalangan untuk melakukan kegiatan offline, mungkin dia dipindahkan ke online. Kan banyak sekarang orang-orang yang masih bekerja ingin masih kuliah kan, dia ambil perkuliahan online gitu loh. Meeting juga online kan? Meeting online, termasuk mas juga kan? Online juga gitu. Tapi menurut lu nggak efektif lah? Nggak efektif sama sekali, ya. Apalagi saya yang sebagai mahasiswa reguler. Yang akademik banget loh ya? Iya, yang reguler itu kerasa banget gitu. Tentang apa sih ini belajar apa? Iya, nggak jelas pokoknya. Dosen nerangin apa, kita leha-leha, tidur-tiduran. Dan yang impact-nya ya itu, dampaknya setelah offline kita nggak tahu apa-apa, nol besar gitu, nggak ada yang masuk. Dari pandemi itu kan akhirnya kita melakukan perkuliahan offline. Baru tahu kelas kayak gimana, baru tahu WC-nya kelas kayak gimana, WC kayak gimana, fakultas saya tempatnya ada di mana itu baru tahu di semester 4 atau 3 tuh saya lupa gitu. Oh ternyata ini loh kampus saya gitu, fakultas saya ini loh gitu loh. Aneh pokoknya, aneh banget. Ya karena mungkin dampak online itulah gitu. Terus setelah 1 bulan 2 bulan lah saya masih anggap adaptasi lah, masih anggap hal normal gitu loh. Oh begini. Dan selanjutnya itu saya agak culture shock ya, karena saya termasuknya orang yang agak masih lempeng lah gitu tuh. Awal pengalaman lempeng amat gitu kan. Lempeng aja gitu. Saya baru tahu yang namanya pergaulan di kampus tuh sebebas itu gitu. Dan melakukan itu terang-terangan dalam publik dalam lingkungan kampus gitu loh. Oh ternyata begini yang namanya lingkungan kampus itu gitu loh. Agak kaget sih sebenarnya saya. Merokok dalam kelas, nge-vape ada dosen, gila banget bener. Dan hal yang negatif lagi itu gitu ya? Ya. Tapi ada banyak guys, banyak. Dan alhamdulillah saya masih bisa memilah dan memilih dari lingkungan tersebut gitu loh. Kayak apa nih yang saya nggak boleh lakukan, apa yang masih boleh saya lakukan itu masih bisa, alhamdulillah masih bisa saya handle gitu loh. Kalau misalkan yang negatifnya ya pastilah cewek, perempuan, lebih cuman kan karena ya terbuka gitu outfitnya gitu loh. Asik. Ya gitu kan anak skena gitu kan ya. Saya nggak tahu gitu loh. Nah mungkin dan selanjutnya lah gitu. Mungkin ada yang bisa dibuka, ada yang nggak bisa dibuka lah.
Dan sampai akhirnya saya tuh memilih untuk mengikuti program internal dari kampus itu pertukaran mahasiswa. Kenapa lu milih kayak gitu? Sebenarnya ada dua sih apa itunya alasannya. Yang satu nyari teman guys. Enggak lah, nggak mungkin. Bener nyari teman. Ya. Awalnya. Yang kedua itu Bukan yang menghindari ini kayak. yang kedua itu saya mungkin nyoba nyari lingkungan yang agak lebih baik gitu. Iya kan? Agak lebih baik dari lingkungan sebelumnya gitu. Dan ternyata sama aja guys. Malah mungkin lebih ekstrim lah. Serius. Iyalah, lebih ekstrim. Apalagi mungkin kan di sana antara kan Cirebon dan Tegal itu kan dua tempat berbeda, Jawa Iya. Barat dan Jawa Tengah gitu loh. Mungkin di situ perbedaannya. Dan Maksudnya lebih parahnya kayak gimana? lebih parah gini. Karena mungkin kalau di Tegal itu dia masih ini ya dekat dengan perairan gitu loh, kayak danau, pantai gitu. Dan mata pencariannya kebanyakan kan dia nelayan gitu. Dan mungkin nelayan itu butuh asupan kayak minum gitu loh. Asik. Ya, minum. Itu minumnya di mana-mana, bisa di mana-mana. Tapi lu ngekos di sana. Ngekos di sana. Texas maksudnya. Ya, ke cewek. kosnya Texas. Jadi di sana itu kosnya itu cewek cowok boleh campur. Karena mungkin di sana keterbatasan fasilitas juga mungkin ya. Kita kan nggak tahu gitu loh. Keterbatasan fasilitas mungkin itu bisa jadi masalah mungkin di sana. Jadi mau nggak mau kita apa yang ada kita ini manfaatkan gitu lah gitu. Nah, akhirnya bisa survive itu gimana pas kalau lu akhirnya niatnya tadinya untuk menanggulangi kenakalan remaja pada saat kampus itu, Iya. terus akhirnya lu pengen tapi masih di fakultas yang sama kan? Masih fakultas yang sama. Program aja ya. Program aja iya. Pertukaran pelajar ya. Akhirnya Ya. lu Hindari. menghindari itu pas sampai akhirnya lu tahu sama aja kayak gimana, bahkan lebih parah. Cara saya menanggulanginya itu ya tetap saya milah dan milih. Malah lebih berat kalau yang ini gitu loh. Karena kan agak lebih ekstra juga kan, karena jadi nambah ininya apa namanya itu masalah saya. Yang pertama ngekos itu kan jauh dari orang tua, jadi nggak ada apa ya backupan gitu, penahan saya Iya, buat. harusnya kan lebih enakan Iya, lebih enakan nggak tuh? di Cirebon lah. Iya. Rumah sendiri. Ya kan karena kita nggak tahu ya. Ternyata di sana lebih parah gitu loh. Tapi nggak terlalu Texasnya tuh masih ada orang-orang Cirebon kan. Iya lah, yang melindungin lu. Iya, di sana juga orang Cirebon semua gitu. Cuman kan karena kosannya itu bebas, jadi Aslinya keluar semua. iya, Tempat aslinya. kodamnya keluar gitu. Jadi kan karena di sana bebas ya, perempuan dan laki-laki itu dicampur, jadi lalu lalang orang tuh Oh, bukan dari orang sananya. bukan Jadi emang orangnya imigrasi aja lah gitu, Apa? pindahan gitu. dari satu kosan itu semuanya orang Cirebon semua. Orang Cirebon semua awalnya. Teman-teman kampus semua artinya. Teman-teman enggak juga. Enggak juga. Jadi ada yang fakultas lain gitu loh. Jadi Tapi satu kuliah satu kampus juga. universitas ya. Gitu. Oh, gua kirain mah lingkungan di sana. Enggak. Ternyata emang penyakit yang di sono cuma sebatas segini, Iya. pas ke sono makin Nah, makin jadi-jadi. segini. Iya, gitu. Saya memilih dan memilah lagi sama kayak di Cirebon. Jadi sebenarnya konteksnya sama, cuman beda tempat aja gitu loh. Beda tempat dan beda apa ya? Beda pergaulan aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi lu di kampus begitu, di kosan juga begitu. Iya. Jadi double dong. Iya, begitu dan begini jadinya gitu. Jadi ya itulah. Ibaratnya ingin mencoba suasana baru malah suasana sama tapi beda tempat doang gitu. Oh gitu. Begitu. Sampai lulus. Alhamdulillahnya lulus. Dan hasil saya di Tegal tuh gak Tapi sempat mengecewakan. terjerumus. Saya alhamdulillah nggak terjerumus sekali? sama sekali nggak terjerumus. Minum, main Enggak. cewek, Enggak. ngamarin anak orang. Enggak. Alhamdulillah saya enggak. Dari tiga itu saya nggak pernah. Berarti satu kamar berapa orang? Satu kamar tuh 2 orang. Lu sama siapa? Ada dia anak fakultas Uswatun. kok suatu Siapa? Oh cowok. cowok. Kirain cewek.
Dia fakultas keguruan. Ah, cewek dong. Cowok. Jangan bikin. Oh iya. Jadi di sana tuh kalau di kamar itu sebenarnya bisa sampai 4 orang. Mungkin kan karena di sana tuh regulasinya Peraturan lah. Ya, regulasinya itu mungkin Peraturan harus kos. berdua gitu karena di sana juga murah, ngekos tuh cuma 5.000 sebulan gitu. Oh bayar juga. Bayar. Jadi programnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya kok bisa? Gue baru tahu soalnya ada pertukaran pelajar kayak gitu segala macam. Ya, sebenarnya itu tuh dari apa namanya kementerian, cuman si kampus ini mencoba untuk via internal gitu loh. Jadi link-link dari orang-orang terdekat, misalkan bisa nggak ditukar mahasiswanya begitu. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Berarti lu bisa ngelewatin semuanya tuh. Alhamdulillah ya. Dan lu perjalanan itu kayak kuliah, terus abis itu pulang ke kos, diem, Ya. main bentar, paling kemudian ngejaga diri segala macem. Udah begitu terus tiap Begitu hari terus ya tiap hari sampai lulus. sampai lulusnya. Gitu guys. Jadi kesimpulannya yang gue tangkap ya dari cerita Anwar itu artinya masih ada orang lempeng di 2025 menjaga keperjakaan dan tidak mengikuti FOMO yang ada. Kan kalau misalkan buat terlihat keren ngerokok pasti kan Ya. Minum-minuman Ya. terus nongkrong sampai larut malam genjreng gitu kan. Pasti kan kalau di kosan lebih parah kan, Ya. pasti kayak lebih ke arah bawa-bawa pacar lah. Ya. Tapi lu Enggak, alhamdulillah. ini Sampai cuma sekarang. di kamera doang apa gimana nih ngomong kayak gini Boleh dicek sama teman-teman di Cirebon. gitu guys. Artinya yang tadinya intinya pengen kaget lah sama dunia kampus yang tadi awalnya cuma kuliah online, Ya. terus sampai akhirnya lu tahu seluk-beluknya yang ada di kampus kayak gimana. Yang tadinya mungkin kenakalan di SMA masih ketahan-tahan, ketika di kuliahan tuh Iya. nggak ada yang bisa nahan. Iya. Kesimpulannya adalah masih ada orang yang masih gitu guys. Oke, cukup sekian dan dari video kali ini. Kalau bermanfaat di like, kalau nggak bermanfaat di like juga dan di subscribe. Thank you.